Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan selamat kita kain soket kita terima. Kain disimpan dalam lemari. Supaya salam lebih semangat. Kita ulang sekali lagi. Ternyata walaupun dia belum semangat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pergi belanja ke pasar pagi. Jangan lupa membeli buah. Kayaknya tidak kita usah ulang lagi. Kita harus masuk kuliah. Baik, materi hari ini adalah komunikasi, Organisasi. dan motivasi. Ada paginya. Pagi-pagi memancing ikan. Ikan disimpan di dalam bagasi. Kepada Anda Bapak sampaikan. Kuliah kita tentang komunikasi, organisasi dan motivasi. Mulai. Kayaknya belum sarapan ini. Kebiasaan masih apa? Kayaknya kurang semangat kayaknya. Ya, Ya, daripada ada sarapan. makanya oke udah fotonya Ini bisa baca? ganti lagu kirim nanti sama aku nggak dapat Bisa. Pengertian dan konsep dasar motivasi. Motivasi berasal dari kata dari bahasa Latin jelas dong movere, enggak yang berarti cuma kali dorongan atau menggerakkan. Motif juga diartikan sebagai upaya yang mendorong seseorang atau sebagai daya untuk melakukan sesuatu. Ya. mana ya Dewa Bintang yang akan dibaca. Definisi motivasi menurut ahli pertama tuh Bernard Barnelson. Yang baca. Bernard Berelson tahun 1912 sampai 1979 yang dibantu oleh Gary A. Steiner menerbitkan dokumen ilmiah yang berjudul Human Behavior and Inventory Scientific Findings tahun 1964. Motif adalah sebuah kondisi di dalam diri manusia yang memberi tenaga, mengaktifkan atau menggerakkan. Maka muncul istilah motivasi dan yang mengarahkan atau menyalurkan perilaku ke arah tujuan. Dengan kata lain, motif menghasilkan dan karena itu dapat diacu dari perilaku yang dimaksudkan sebagai sarana ke tujuan. Oke, sekarang dengar ya. Yang kedua lagi. Menurut Theodore M. Newcomb dan kawan-kawan menulis buku Sosial Psikologi tahun 1965 halaman 22 menjelaskan motif adalah kondisi sebuah organisasi di mana energi fisik digerakkan dan diarahkan dalam suatu cara ke arah kondisi-kondisi situasi sering tidak harus berada di lingkungan luar yang disebut tujuan-tujuan. Banyak. C. Menurut James F. Angel pada tahun 1916 sampai 2016, seorang psikolog yang mengembangkan kajian consumer behavior, motif adalah kecenderungan bertahan lama yang membangkitkan dan mengarahkan perilaku ke tujuan-tujuan. Perilaku termotivasi berawal dengan diaktifkannya kebutuhan atau kesadaran tentang kebutuhan. Aktifnya suatu kebutuhan jika adanya kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan atau keadaan seharusnya. Kesenjangan yang semakin besar akan mengaktifkan kondisi terangsang yang disebut dorongan.
dorongan yang semakin kuat dalam diri individu, maka semakin pula pentingnya untuk menanggapi dalam persepsinya. Ya, satu lagi pertanyaan. Satu lagi yang menurut Michael R. Solomon yang menulis buku Consumer Behavior, Buying Having Being tahun 2002 mendefinisikan motif secara formal adalah kondisi mental yang memberi tenaga, mengaktifkan atau menggerakkan dan yang mengarahkan atau menyalurkan perilaku ke arah tujuan. Motivasi berarti proses-proses yang menyebabkan orang-orang berperilaku seperti yang dijalani sekarang. Motivasi terjadi ketika suatu kebutuhan dibangkitkan sehingga orang itu berkeinginan untuk memuarkan kebutuhan tersebut. Kemudian setelah kebutuhan diaktifkan, kemudian muncul ketegangan yang mendorong untuk mengurangi atau menyingkirkan kebutuhan tersebut. Oke. Terima kasih. Sudah tahu ya motivasi ya. Motivasi ada motif pertama itu ada kebutuhan, ya, ada perilaku, terus ada rangsangan, ada dorongan, ya, itu. Jadi apa motivasi Anda kuliah? Motivasinya pertama, keinginan itu meningkatkan, ya, satu kita keinginan menambah ilmu, keinginan supaya mendapatkan apa nanti kesempatan pekerjaan yang lebih baik, keinginan menjadi jodoh, ya, juga ya. Apa motivasinya Anda pilih? Sama juga seperti motivasi, ya, di dalam progres organisasi. Nanti kita akan lanjutkan ke yang lain. Di sini menurut dalam buku Sumarni ya, ada 3 hal penting yang terkait dalam motivasi. Pertama, dalam upaya mencapai tujuan organisasi, motivasi merupakan hal penting. Jika karyawan memiliki keyakinan bahwa jika tujuan organisasi tercapai, maka tercapai pula tujuan pribadi, maka motivasi dapat dikatakan efektif. Nah, kadang-kadang organisasi itu dia atau perusahaan itu dia mempunyai satu tujuan. Misalnya tujuan kita target hari ini, target tahun ini mendapat keuntungan 1 triliun misalnya. Kalau kita dapat 1 triliun, maka nanti seluruh karyawan akan dapat bonus. Maka itu akan menjadi motivasi mencapai tujuan 1 triliun. Maka seluruh karyawan yang ada di organisasi di perusahaan itu berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan tadi, karena ada janji dorongan, ya, kalau sudah tercapai, ya. Kemudian motivasi merupakan proses yang menghasilkan mengaktifkan usaha agar tercapai kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan organisasi. Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan merupakan internal individu yang menghasilkan usaha. Jika kebutuhan belum terpenuhi, maka timbul dorongan dalam diri. Misalnya kita akan bekerja di suatu perusahaan, maka kadang-kadang pertama ditanya itu, kamu maunya gaji berapa? Ya, gaji saya maunya di atas UMR. Banyak. Saya tawaran. Nah, kamu akan dapat gaji di atas UMR kalau kamu lakukan A, B, C, D gitu. Maka orang-orang tadi seperti tadi dia akan termotivasi untuk mendapat. Kemudian juga didorong kebutuhan.
Dulu waktu masih sendiri dia bekerja, ya motivasinya cukup gaji dengan misalnya 5 juta atau UMR. Tapi ketika sudah berkeluarga, kemudian dia punya anak, anaknya sekolah lagi, itu dia mempunyai kebutuhan yang lebih banyak. Nah, kalau dia kondisi seperti ini, kemudian antara kebutuhan dengan penghasilannya itu tidak sama, misalnya kebutuhannya lebih banyak dibanding penghasilannya, maka kalau seandainya perusahaan lain yang menawarkan, misalnya di perusahaan yang pertama gajinya 5 juta, perusahaan lain menawarkan dia gaji 10 juta. Nah, karena dia dorong kebutuhan tadi, maka dia akan pindah ke organisasi yang lain, ke perusahaan yang lain, karena itu berdasarkan kebutuhan. Itulah motivasinya, ya, kenapa dia pindah. Salah satunya itu berdasarkan kebutuhannya. Kemudian ini menurut Hasibuan, ya, ini ada macam-macam tujuan pemberian motivasi. Kenapa misalnya perusahaan memberikan motivasi? Ini ada tujuan-tujuannya. Ya, nanti kamu baca sendiri. Bapak kirim slide-nya ya. Nah, apa yang menjadi elemen motivasi? Pertama, ini elemen. Ada 5 hal. Dalam sebagian ahli mengatakan ada yang 3, yang paling banyak itu 5. Nah, kita ambil yang 5. Karena di dalam yang 5 ini, yang 3 tentu sudah masuk. Siapa yang membaca itu? Elemen yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan atau needs, yaitu tuntutan atau persyaratan yang harus dipenuhi agar manusia mampu bertindak wajar dan efisien. Contohnya makanan, minuman, dan udara merupakan syarat yang bagus yang harus dipenuhi bagi seorang manusia untuk hidup dan berperilaku sebagai manusia. Kebutuhan hidup berarti hal-hal yang menjadi syarat yang harus dipenuhi agar hidup dapat wajar. Kebutuhan bukanlah kekurangan, namun merupakan persyaratan hidup yang harus dipenuhi. Lanjut Pak. Dorongan naluri. Dorongan naluri atau drive adalah kekuatan insting yang dibawa seseorang sejak lahir. Setiap orang memiliki dorongan naluri untuk mempertahankan hidup. Maka orang juga punya dorongan naluri untuk bertindak memenuhi kebutuhan pokok supaya dapat bertahan hidup dan perilaku wajar sebagai manusia. Dorongan naluri ini hanya akan muncul pada saat orang mengalami deprivasi atau dalam kondisi kekurangan terhadap kebutuhan. Kondisi deprivasi atau deprivation atau kondisi kekurangan adalah tumpang antara kondisi yang dialami seseorang dengan kondisi yang seharusnya ada. Deprivasi adalah kekuatan pembangkit kesadaran tentang kebutuhan hidup. Setiap orang sadar bahwa makanan adalah syarat atau kebutuhan yang mendesak pada saat dia dalam kondisi lapar. Pada saat mengalami kondisi deprivasi tersebut, orang mengalami ketegangan. Lanjut Pak. Ketegangan atau tension adalah ketidaktenangan fisik yang disebabkan oleh rasa cemas, risau, dan kehilangan ketidakpastian. Ketegangan yang muncul pada saat deprivasi akan mengaktifkan dorongan naluri dan mengajukan motif atau tekad untuk bertindak ke arah tujuan atau pemenuhan tujuan. Tekad bertindak dinyatakan dalam upaya keras atau effort dan tidak didukung secara kapan akan menghasilkan kinerja atau pencapaian tujuan. Lagi ya. Yang terakhir, kinerja atau performance adalah mencapai tujuan atau goal sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan. Bila tujuan yang dicapai memberikan ganjaran yang sesuai dengan harapan, maka pemenuhan kebutuhan tercapai. Bila ganjaran tidak mampu memberikan kepuasan, maka kondisi kekurangan atau ketegangan akan tetap dirasakan, sehingga upaya keras lebih lanjut akan dilakukan. Hal ini merupakan siklus terbentuknya motivasi pada seseorang. Oke. Nah, itu ya, ada elemennya ya. Ada yang udah hafal? Pertama nih. Kedua, dorongan naluri. Baik, ketiga,
lima. Nah inilah yang menjadi elemen motivasi. Ada 5 ini, ya, sama 5 ini orang ya melakukan sesuatu, ya, termotivasi melakukan sesuatu. Nah, di sini ada yang paling singkat, ada kebutuhan. Kenapa ada motivasi itu? Ada kebutuhan, kemudian kebutuhan ada perilaku. Perilaku itu digunakan, dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau gaya. Ya, nah sekarang ada teori-teori. Nah, saya mau meneliti tentang motivasi. Apa teorinya? Inilah teorinya. Ada 4. Ya. Pertama teori hierarki. Siapa yang membaca? Kamu belum? Ini sebelah dah. Dibaca sedikit aja. Teori hierarki itu apa? Kira-kira. Teori hierarki kebutuhan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Abraham Maslow dalam sebuah artikel yang ditulis dengan judul A Theory of Human Motivation. Siapa yang Pada tahun 1943. Kemudian artikel tersebut dikembangkan menjadi buku dengan judul Motivation and Personality. Dalam tulisan tersebut dapat dirangkum bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia dapat dikelompokkan dalam 5 kategori yang kemudian tersusun dalam bentuk lapisan kebutuhan dalam sebuah hierarki piramida. Nah, ya, udah itu ya. Nanti terus teori berprestasi. Yang B. Ada yang B ya. Baca aja. B. Teori motif berprestasi. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh David Michelin pada tahun 1917 sampai 1988 dengan istilah motif pencapaian prestasi atau lebih singkatnya motif berprestasi. Konsep motif berprestasi tersebut merupakan bagian dari teori 3 kebutuhan. Theory of triple need yang terdiri dari kebutuhan untuk berprestasi, need for achievement, kebutuhan berkuasa, need of power, dan kebutuhan untuk berhubungan sosial, need for application. Nah, yang kedua, yang ketiga lagi teori 2 faktor. ya. Akan baca. Teori 2 faktor. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Frederick Herzberg pada tahun 1923 sampai 2000 dengan menyatakan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dalam sebuah organisasi. 2 faktor itu adalah faktor-faktor higienis dan faktor-faktor motivasi. Faktor-faktor higienis terkait dengan kualitas lingkungan kerja yang membuat karyawan kekerasan dan tidak ingin pindah ke perusahaan lain. Oleh karena itu, faktor higienis ini disebut juga sebagai faktor-faktor pemelihara. Namun, faktor higienis ini tidak membuat karyawan bersemangat untuk bekerja dan produktif. Sehingga faktor ini disebut faktor yang tidak memberikan kepuasan atau tidak mampu memberikan kepuasan kerja. Faktor-faktor higienis meliputi kebijakan dan administrasi perusahaan, penyediaan kerja, hubungan kerja, interaksi antar karyawan, gaji, keamanan kerja, kondisi fisik lingkungan kerja, dan fasilitasnya. Oke, mana belum lagi? Depan. Oke, yang satu terakhir dari pengharapan. Kuat ya? Teori pengharapan. Teori pengharapan atau ekspektasi teori ini dikemukakan pertama kali oleh Victor Harold Fromm pada tahun 1932 yang merupakan kritikan atas teori 2 faktor yang dicetuskan oleh Herzberg karena terlalu fokus pada kualitas lingkungan kerja. Menurut teori ini, motivasi pribadi tergantung pada pengharapan terhadap hadiah dan bobot nilai atau daya tarik dari hadiah tersebut. Teori pengharapan ini agak berbeda dengan teori-teori yang dijelaskan sebelumnya, karena pada teori ini asumsinya tidak berdasarkan motif diaktifkan oleh tekanan, deprivasi, dan lingkungan. Namun pada teori ini motivasi berperilaku seseorang akan muncul karena keinginan yang berasal dari diri sendiri. Pengharapan adalah kepercayaan seseorang akan upaya kerja kerasnya yang menghasilkan pemenuhan tugas kinerja.
Pengharapan juga merupakan kemungkinan-kemungkinan atau perkiraan karyawan tentang tingkat kinerja yang akan ditentukan oleh jumlah energi yang dicurahkan. Oke. Ada yang bisa jelaskan kembali dari apa? Dari apa? Nah, ini penjelasannya panjang ya. Jadi memang nggak kita baca semua. Ya, kalau dari relasi kebutuhan itu dia membuat piramida ya. Piramidanya dibagi 4 level. 4 level, kemudian 2 level itu pada tingkat fundamental needs. Apa itu tingkat fundamental itu? Yang paling bawah itu set needs. Apa set needs? Kebutuhan amannya, merasa pasti aman, bebas ya dari bahaya. Kemudian level kedua naik kecil ya, piramida. Itu belongingness, level ness. Berhubungan dengan yang orang lain dan menjadi anggota. Itu kemudian naik lagi estimate ya. Ini ada dikatakan mencapai, mampu, dikatakan pencapaian kemampuan. Nah, ini dua tadi yang belongingness dan of ini dan estimate dikategorikan di sini oleh Maslow adalah motivation. Lalu yang paling bawah tadi begin factor ya. Begin factor ya. Kemudian yang paling atas nanti yang paling sedikit self actualization needs, kebutuhan akan kualitasasi diri ya. Jadi makin sedikit ya. Jadi orang pertama dia kebutuhannya aman ya, itu yang kebutuhan dasar ya. Nanti level paling tinggi itu aktualisasi diri. Itu orang kalau udah makan cukup, semua cukup, dia mencari aktualisasi diri ya. Ya macam-macam orang untuk mengaktualisasikan dirinya ya. Ada mungkin dia masuk partai ya, calon ya udah banyak duit ya, bisa kampanye nggak ada masalah ya. Dia mau dikenal orang dan terapis juga itu. Dia kalau masalah-masalah yang dibawa dia cukup ya. Ya, dia mau aktualisasi diri, orang mengenal dia. Oke, itu prestasi jelas ya. Orang ingin mendapatkan prestasi dan tentu prestasinya dihargai. Jadi biasanya kalau suatu tempat dia sudah dengan dengan mungkin penghasilan gajinya dari cukup, maka dia akan berusaha berprestasi supaya dia nanti mendapatkan mungkin posisi yang lebih bagus. Mungkin kemarin dia jadi karyawan, sekarang mungkin jadi manajer mungkin, atau kalau di dalam pemerintah mungkin jadi kasubag kalau bagian atau lain-lainnya. Kita mungkin jadi ketua jurusan, bisa jadi pelekan, pendidikan, seperti itu ya, prestasi. Atau dari segi pangkatan mungkin mau dia naik pangkatan yang tinggi dan sampai jadi profesor ya atau yang tinggi. Seperti itu prestasi. Kemudian pengharapan dari pengharapan ada harapan yang ingin dicapai orang. Dua faktor ya, jadi dua faktor. Ini berkaitan dengan apa tadi? Higiene ya, merasa nyaman dengan lingkungan kerja.
gajinya kecil di situ, tapi dia nyaman. Apa? Bukan di sini. Ini nyaman kan? Masa nyaman. Ada juga yang bekerja di suatu tempat yang mungkin besar, tapi dia nyaman, boleh terus, kemudian stres, kerja sampai malam, susah mau ini susah dan sebagainya. Mungkin ibadah juga susah. Nah, pada bapak ada juga orang, dia gajinya 15 juta, masang solar panel, tahu solar panel? Matahari ya, itu kerjanya itu. Gajinya 15 juta. Masih mudah. Cuma kalau sholat nggak boleh. Ya, dibolehkan sholat ya. Kalau udah sembunyi-sembunyi sholatnya, terganggu ibadahnya, tinggalkannya. Bukan dicari kerja lain. Ternyata setelah dia pindah, tempatnya gajinya lumayan nggak sebanyak yang tadi, tapi dia ibadahnya mudah, rumahnya mudah ya. Nyaman di situ. Gajinya yang sekarang itu banyak juga, tapi dia tidak sebanyak tadi. Jadi 50 juta, mungkin di sini cuma 10 juta. Tapi dia untuk dia pribadi banyak. Dan ibadahnya juga nggak ada masalah. Ya. Ada seperti itu orang dia idealisnya, dia kerja tuh bagaimana ibadahnya tidak terganggu. Itu dia. Walaupun gaji besar, kalau ibadah terganggu dia nggak mau. Apa gunanya kalau dapat uang banyak tapi tak berkah, ya kan? Salah satu yang berkah itu dalam Islam, rezeki yang tak berkah itu ketika rezeki itu menyebabkan kita susah ibadah. Itu tak berkah. Bisa jadi macam-macam, walaupun duitnya banyak sih, keluar aja duitnya tuh, tahu apa. Hal-hal yang tidak penting lagi banyak juga. Ada yang gajinya sudah 10 juta misalnya, tapi berkah. Ya, dia sehat, anaknya sehat. Kemudian juga apa? Dia sudah berkah. Terus dari pengharapan ya, ini juga orang kalau kita kerjanya bagus, itu harapannya kita akan diberikan imbalan sesuai dengan kinerja kita. Makanya kalau orang proses, saya kerja sekian jam, posisi sama si B tadi, tapi gaji saya sama si B kok sama aja. Ini kan orang ini tidak sesuai dengan pengharapan. Maunya itu dia kerjanya jamnya banyak, kemudian kualitas kerjanya bagus, jadi gaji lah sesuai dengan kerjanya kinerja. Oke, itu penjelasan singkat. Nah, ini kita lihat penelitian. Ini lagi bisa dibaca. Kita lewat aja, bikin aja. Ini ada jurnal. Pengaruh gelundurannya apa ya? Pengaruh komunikasi internal organisasi terhadap motivasi kerja pegawai di luar Humas Kementerian Perindustrian. Harus baca? Harus ya? Coba maju lah. Siapa belum baca nih? Coba maju ke sini. Sudah baca semua? Ulang lagi. Ya, kamu. Dia masuk kamera. Ini baca. Atrasnya. Apa baca saja? Bawa baca ya. Jurnalnya, judul jurnalnya pengaruh komunikasi internal organisasi terhadap motivasi kerja pegawai Biro Humas Kementerian Perindustrian. Jurnal ini diterbitkan di jurnal, artikel ini diterbitkan di jurnal Riset Komunikasi Volume 2 nomor 2 Desember 2019. Ditulis oleh Rizky dan kawan-kawan. Abstraknya adalah komunikasi diperlukan di dalam suatu organisasi untuk membangun motivasi kerja pegawai harus dimulai dengan menciptakan komunikasi internal yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh komunikasi internal terhadap motivasi kerja pegawai Biro Humas Kementerian Perindustrian dan seberapa besar pengaruh komunikasi internal terhadap motivasi kerja
Biro Humas Kementerian Perindustrian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 57 responden dengan 21 pertanyaan pada kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja pegawai. Persamaan yang didapat adalah Y sama dengan 0,509 tambah 0,922X. Variabel X mengacu pada komunikasi internal dan variabel Y mengacu pada motivasi kerja. Setelah diolah, dihasilkan nilai R sebesar 0,74S menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat. 0,748 angka 0,54S 8 menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat. Kontribusi pengaruh komunikasi internal terhadap motivasi kerja pegawai sebesar 56%, sisanya 44% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. Oke, terima kasih. Nah, jadi ini ternyata komunikasi internal kita lihat itu dalam nilai apa ya? Dalam pakai nilai itu nilai apa ya? Komunikasi internal itu apa ya? Nyamanan tadi ya. Kan soal komunikasi internalnya bagus atau nyaman biasa. Ini ada penelitian memang terlihat bahwa ada pengaruh ya. Ketika komunikasi internal di satu organisasi itu bagus, maka mempengaruhi motivasi. Kalau kita pikirkan secara logis, tentu saja. Kalau kita dengan teman-teman kita satu bagian, nggak kompak, ya. Bagaimana kita mau mengerjakan satu pekerjaan dengan baik? Apalagi mungkin saling karena kompak lagi mungkin saling bersaing pula. Bisa saja satu orang ini menjatuhkan teman yang lain, akibatnya kerjanya tidak bagus, tujuan tidak tercapai. Tapi kalau di internal bagus, kompak, itu kerja itu selesai dengan bagus ya. Nah ternyata di sini berapa ada 56%. Besar lebih dari setengah. Ya, lebih dari setengah itu komunikasi internal itu memotivasi kerja menjadi lebih baik. Penelitiannya. Penelitian yang kedua, nanti ini bikin namanya tugasnya seperti asalnya aja. Kalau di makalah kalau nanti dilengkapi sesuai dengan contoh. Ada surat, ada teori, ada kesimpulan, ada bahasa, ada kesimpulan. Dengan tabel yang Bapak kirim